Kita tunggu 5 menit lagi kah? Atau kita mulai? Mulai Coba. saja Bu Ayu. Mulai saja, oke. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, salam rahayu. Alhamdulillah teman-teman semua, Bapak Ibu yang berbahagia, malam ini kita berkumpul kembali, kita belajar kembali, kita berproses bersama kembali. Bagaimana kabar-kabarnya semua? Alhamdulillah sehat semua. Sebelum memasuki acara, saya mau memastikan kalau semuanya dalam keadaan happy, dalam keadaan bahagia. Hadir kini saat ini di tempat ini. Boleh ya? Di-on-kan kameranya. Kita latihan loa dari awal nih, yuk. Boleh semuanya di-on-kan kameranya, tandanya hadir kini saat ini dan di sini. Biar koheren kita semua gitu. Boleh ya? Boleh. Oke, ini saya mau lihat nih. Yo, Mbak Yara, Mbak Nuraida, Mbak Endah. Kita sama-sama hadir di sini kini. Karena transformational coach kita ada di sini nih, jauh-jauh dari Hong Kong. Dia menyiapkan waktunya untuk kita. Dia hadir kini di sini dan saat ini juga. Jadi biar energinya nggak kemana-mana, nyampe ke kita semua. Ayo, saya mau lihat nih keseriusannya. Yang mau belajar, yang mau menerima, tulis 3L di chat, LLL gitu. Long life learner atau apa, kita saling belajar. Ayo, saya mau lihat nih, mau dilanjutkan nggak nih loanya nih? Saya belajar loa di luar teman-teman ya, kalau dibilang nominalnya wah luar biasa loh. Di sini beliau mau bagikan free untuk kita loh, free. Ada yang mau nggak? Ayo, ayo siapa lagi? Tulis 3L. Nah, semua happy ya? Ya, karena ilmu akan bisa masuk kalau kita bahagia, kita bisa nerimanya. Wah, senang sekali. Terima kasih untuk responnya semua teman-teman. Luar biasa. Orang-orang baik berkumpul di sini. Semua energi baik berkumpul di sini. Teman-teman, sebelum saya memberikan acara ini kepada narasumber yang berkompeten untuk ini, saya mau bertanya ke teman-teman. Apa tujuan teman-teman hadir belajar malam hari ini? Boleh bantu saya? Tulis di komen chat. Apa tujuannya? Meluangkan waktu di jam segini untuk hadir kini saat ini bersama kami semua di sini. Ayo kita satukan frekuensi. Apa tujuan teman-teman semua? Apa yang teman-teman harapkan? Kita bisa mewujudkan loa bersama. Ada ahlinya di sini yang bisa membantu Bapak Ibu. Jadi apa tujuannya? Saya mau tahu. Sebelum saya berikan cara ini kepada yang berkompeten untuk menyampaikannya. Atau hanya ingin hadir saja? Gimana teman-teman? Bantu saya, boleh tulis. Oke. Lagi, siapa lagi? Latihan kita mengungkapkan apa yang kita mau. Ayo.
Sejauh mana respon kita terhadap apa yang terjadi? Ayo teman-teman, yang hadir kini dan saat ini, tuliskan apa tujuan hadir di sini. Oke, rata-rata sekedar hanya mau belajar kah? Atau ada hal tertentu yang ingin dicapai? Ayo, bantu saya dan narasumber untuk membantu Anda semua. Ada yang lebih spesifik? Ayo berani mengatakan. Coba yang spesifik. Agar semesta paham kita maunya apa. Nah tuh. Transformational coach kita mengatakan belajar menjadi lebih baik. Dengan Loa untuk berproses menjadi the best version of kita sendiri. Spesifiknya seperti apa yang teman-teman mau? Yang spesifik. Jadi sebelumnya saya pernah juga tanya, saya ingin bahagia keluarga yang begini. Iya, kamu sudah dapat kebahagiaan itu. Bahagia itu abstrak, ambigu, luas. Jadi yang spesifik seperti apa? Kebahagiaan seperti apa? Hajat seperti apa? Ada hajat seperti apa? Yo, yang berani spesifik, yang detail, yang paham akan kemauannya, paham apa yang dia mau, yang benar-benar. Ayo, impian seperti apa? Baik. Oke, saya lihat di sini keberlimpahan seperti apa. Nah, ya jadi untuk mencapai Loa dengan seperti apa? Impian yang seperti apa? Nah, dari sini saya melihat bahwa kita sendiri belum tahu yang spesifik benar-benar yang kita mau itu apa. Jangan salahkan semesta. Juga bingung dengan kita itu. Ya, teman-teman. Oke, it's okay. Justru ini jadi nanti narasumber yang berkompeten dan transformational coach kita tahu mengarahkan kita dengan tepat. It's okay kita menyadari ini. Yang penting kita sadar dulu, kita berproses bersama. Oke. Marian memiliki hidup bahagia, keluarga harmonis. Nah, ini belum spesifik. Oke. Tapi this oke. Ya. Terima kasih untuk responnya, interaktifnya. Terima kasih, terima kasih. Teman-teman semua, malam ini narasumber kita sangat berkompeten di bidangnya. Beliau adalah senior coach di Share of Love Mind Power Academy. Beliau akan membagikan apa dan bagaimana dari sisi hal yang di luar kita bisa pahami dan kita bisa lihat. Karena secara energetik beliau lebih memahaminya. Saya memang pelaku Loa, tapi saya lebih ke teoritis selama ini dan itu pun berhasil teman-teman. Hanya karena saya memiliki limit yang saya buat sendiri. Nah, kali ini beliau memaparkannya sangat berbeda. Tanpa melalui teori-teori yang begitu banyak, teman-teman bisa meraihnya. Bagaimana clue-nya dan apa dan bagaimana caranya. Saya persilahkan senior coach kita, Ibu Wina. Silahkan coach. Terima kasih Coach Yunia. Selamat malam semuanya. Selamat malam Ibu Mel juga.
Sebelumnya saya terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir dalam acara ini pada malam hari ini. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertemu kembali dalam pertemuan yang berbahagia ini. Sebenarnya itu juga termasuk bahwa ya kita bisa yakin dan berusaha untuk hadir, menyempatkan waktu kita, menginvestasikan waktu kita yang berharga untuk bersama-sama sharing dan belajar. Apa sih itu LOA? Sebelum saya memulai ini, mungkin dari kita sudah banyak yang tahu ya, apa itu LOA sebenarnya. Mungkin bisa diketik di room chat, atau mungkin ada yang ingin sharing open cam. Silakan Bapak Ibu semua. Kita malam ini sharing sama-sama aja ya, belajar sama-sama. Ayo, silakan. Silakan teman-teman. Endah Pratiwi, LOA, hukum tarik-menarik. Yang lainnya silahkan. Ada lagi? Ada yang sudah mengetahui LOA itu apa? Atau ada yang tanpa sadar mempraktekannya karena sudah tahu ini hukum tarik-menarik ya? Sejauh mana pemahaman kita? Mungkin seringkalinya yang terjadi kita tanpa sadar mempraktekannya ya, atau mungkin sudah terjadi sama kita. Gitu ya, Coach Yunia ya. Mungkin. Iya, silakan. Kebanyakan dari kita ya. Ayo Bapak Ibu, silakan yang lain, mungkin ada yang lebih detail, apa itu LOA, atau mungkin pengalaman tentang yang sudah dialami tentang LOA. Oke, Bu Mariani. LOA, hukum tarik-menarik melalui afirmasi, scripting, visualisasi untuk menarik keinginan. Oke, ini udah lebih luas lagi. Itu berdasarkan teknik ya. Bu Endah Pratiwi, jadi kita meyakini bahwa apa yang kita ucapkan, pikirkan, dan rasakan bisa terjadi tanpa kita sadari. Ya, ini manifestasi yang tidak disadari tadi ya. Gimana, Coach Wina? Silahkan. Wina mulai ya Kak ya. Oke. Sebelumnya terima kasih untuk yang sudah share di room chat. Kali ini Wina coba untuk bercerita lah atau sharing sepengetahuan Wina tentang LOA. Banyak yang kita tahu bahwa LOA adalah dengan kata lain hukum tarik-menarik. Seperti yang pernah dijelaskan juga oleh Ibu Mel dalam videonya yang mungkin bisa kita lihat di YouTube. Beliau juga pernah menjelaskan tentang LOA ini. LOA merupakan ungkapan yang menunjukkan tentang cara kekuatan tarik-menarik
yang dihasilkan ketika kesadaran kita berfokus pada sebuah pikiran. Di sini dimaksudkan di mana kita ketika memiliki sebuah pikiran yang ingin kita realitaskan, dan kemudian kita berfokus pada pikiran tersebut dengan yakin, maka pikiran tersebut akan menjadi realitas. Dan disitulah terjadinya hukum tarik-menarik tadi atau loa tersebut. Sebelum kita ingin mewujudkan loa ini, ada beberapa hal yang mungkin perlu kita pahami di sini. Di antaranya, kita perlu berpikir positif. Ketika kita ingin merealitaskan pikiran tersebut. Serta melakukan tindakan atau usaha yang mendukung dari pemikiran tersebut. Agar bisa mewujudkan dari pikiran yang sudah ada dalam pikiran kita. Kedua, kita fokus dengan pikiran atau hal yang ingin kita wujudkan. Terkadang, seringkalinya loa itu gagal, bukan karena faktor luar, tapi faktor dari dalam diri kita. Seperti self-talk atau little voice, yang tanpa kita sadari, membuat kita ragu. Tercapai atau enggak ya? Mungkin atau enggak ya? Itu yang mungkin sebagian besar sering kali membuat loa itu gagal dengan sendirinya. Kok bisa gagal? Mungkin Bapak Ibu bertanya demikian. Padahal kita awalnya yakin. Nah, kenapa awalnya kita yakin, tapi di tengah-tengahnya kita meragukan? Padahal, the power of loa itu adalah yakin. Kita yakin akan kebesaran kuasanya. Kenapa kita harus meragukan kuasanya yang telah mengatur kita tentang segala hal, sedetil mungkin dari apa yang ada dalam diri kita. Bahkan terkadang tanpa kita minta, sudah dipersiapkan dengan baik. Dan yang datang darinya adalah sebuah kebaikan. Selalu sebuah kebaikan, apapun itu. Mungkin terdengar klise ya, tapi selalu ada hikmah kebaikan dari yang ada datang ke kita selama ini. Seperti yang pernah kita dengar dalam satu hadis, karena saya seorang muslim, maaf ya untuk yang lainnya, bahwa Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Dan Allah akan bersama selalu dengan hambanya ketika ia memohon kepadanya. Jadi ketika kita menerapkan atau mempraktekkan loa ini, kita benar-benar yakin akan kuasanya, bahwa semua itu akan terwujud. Dan keyakinan itu, tapi dengan satu kondisi di mana kita juga berserah, bahwa semua adalah kuasanya. Karena
ada hal-hal yang tertentu mungkin yang di luar jangkauan kita. Mungkin kita bisa berusaha semaksimal kita. Tapi kita perlu diingat lagi bahwa Allah lah yang menentukan segalanya. Seperti yang ada di rules Share of Love, power kita adalah Tuhan. Tanpa Tuhan, kita bukan siapa-siapa. Kita boleh yakin bahwa apa yang kita inginkan itu tercapai. Tapi kita juga harus ingat bahwa apa yang diberi Tuhan itulah yang terbaik untuk kita. Sekalipun terkadang pada awalnya nampak kok gitu ya, atau kurang nyaman, atau mungkin bahkan sampai terkaget-kaget lah istilahnya ketika kita menerimanya atau kita mengalaminya. Tapi seiring berjalannya waktu, kita akan memahami apa sih maksud Tuhan yang sebenarnya menjadikan kita untuk melewati semua itu. Dan ketika kita sebenarnya sudah dipercaya oleh Tuhan, oleh Allah untuk melewati semua itu, mengapa kita kok masih ragu dengan diri kita? Terkadang itu yang perlu kita pertanyakan kembali kepada diri kita. Apa yang kita ragukan? Sebetulnya Loa merupakan satu energi yang sebenarnya sudah ada dalam diri kita, di mana energi tersebut memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Energi ini merupakan energi sadar, merupakan energi yang aktif selama 24 jam dan 7 hari. Sekalipun dalam keadaan kita tertidur. Energi ini juga aktif dalam otak kita, bahkan sampai ke sel-sel tubuh kita. Di mana tidak ada keakuan atau ego di dalamnya. Karena kita berserah pada hasil akhirnya. Dan getaran dari energi ini adalah kegembiraan, di mana kita selalu positive thinking dari apa yang kita inginkan, bahwasanya Allah pasti mengabulkan. Selama itu dalam hal kebaikan ya. Selain itu, ketika kita ingin mewujudkan Loa ini dengan baik, perlu juga kita perhatikan syarat yang menunjang di dalamnya. Pertama, kita perlu memprogram ulang alam bawah sadar kita sebagai upaya untuk meminimalis adanya self-talk tadi atau little voice yang menimbulkan keraguan sehingga menyebabkan Loa itu gagal dengan sendirinya. Yang kedua, one focus atau satu fokus. Tentu kita sebagai manusia punya banyak keinginan ya. Tapi kita mungkin bisa belajar untuk memprioritaskan mana yang keinginan
sebetulnya yang benar-benar urgent, yang benar-benar kita butuhkan untuk kehidupan kita. Satu demi satu pasti akan dipenuhi olehnya. Tapi tentunya pelan-pelan, satu demi satu, step by step. Karena katakanlah, semisal kalau kita dipenuhi secara keseluruhan, apakah kita bisa menerimanya? Itu juga perlu kita pertanyakan pada diri kita. Apakah kita mampu menerimanya, mengolahnya? Yang ketiga, cut off pola kemiskinan, di mana tadi sudah saya sebutkan bahwa kita harus yakin dan tidak meragukan kuasanya. Karena salah satu contoh pola kemiskinan di mana kita takut atau khawatir tentang hal-hal yang sebetulnya tidak perlu kita khawatirkan. Semisal takut miskin, takut kaya, takut sukses, dan sebagainya. Padahal itu semua kan sudah terjamin olehnya. Dari sini, kita bisa tarik garis besar dari law of attraction atau hukum tarik-menarik ini, bahwa ketika seseorang tersebut memiliki pikiran atau keinginan, haruslah fokus terhadap keinginan tersebut, agar Allah membantu kita untuk berproses dalam mewujudkannya. Ketika kita berpikir baik dan yakin, maka jadilah baik. Begitupun sebaliknya. Jadi lebih baik berpikir yang baik-baik saja. Itu Kak Yunia. Mungkin Bu Mel ada yang bisa ditambahkan. Masya Allah, materinya menyentuh sekali. Terima kasih Coach Wina. Ini Sama-sama. sangat berguna untuk kita semua. Teman-teman, saya yakin dan percaya teman-teman di sini menyimak dengan sepenuh hati apa yang Coach Wina sampaikan. Boleh bantu saya tulis di kolom chat apa yang teman-teman dapat intisari dari Coach Wina. Sebelum saya panggil transformational coach kita untuk membantu mewujudkan loa teman-teman semua. Oke, bantu saya. Nggak masalah, ketik saja di kolom chat. Nggak harus on cam. Sampaikan apa yang teman-teman dapat dari Coach Wina. Dari pemaparan beliau, intisarinya saja. Untuk membuktikan kalau teman-teman ada di sini bersama saya. Boleh ya teman-teman? Yuk. Satu kata boleh, dua kata boleh. Saya mau memastikan bahwa rasa teman-teman ada di sini. Karena loa adalah soal rasa, suasana hati, suasana seperti apa. Oke. Ayo, loa merespon vibrasi Anda, lalu mencocokkannya dengan memberi Anda sesuatu atau kejadian yang sama dari sisi yang positif maupun negatif. Jadi, loa merespon seperti itu. Saya mau lihat bagaimana respon teman-teman semua.
Ayo, yang lain lagi. Yes, luar biasa para pembelajar kita malam ini, Bu Mel. Ya, teman-teman semua, kita aktif karena Loa merespon. Jika teman-teman positif, Loa akan merespon positif. Jika teman-teman abai, acuh dan cuek, saya tidak mau bahasnya. Silakan, ayo. Yang lain yang belum, segera sebelum saya panggilkan transformational coach kita. Luar biasa. Semua hadir kini sini di saat ini ya teman-teman. Oke. Lagi, siapa lagi? Ayo. Yang mau loanya cepat direspon oleh semesta. Kita belajar malam ini saling cepat merespon juga. Silahkan. Di sini hadir 34 orang. Berapa orang yang ingin loanya terwujud dengan segera? Berapa orang yang benar-benar tahu keinginannya? Berapa orang yang benar-benar hadir di sini? Berapa orang yang benar-benar ingin bertransformasi sesungguhnya? Bukan hanya katanya, tapi antara yang diucapkan, yang dipikirkan, yang ditindakkan, yang dilakukan, actionnya itu koheren, sejalan. Ayo, saya mau lihat. Kita sama-sama belajar. Oke. Terima kasih, Bu Tri. Nih, saya bacakan nih. Dari Bu Endah Pratiwi, rasamu yang terbaca oleh alam semesta, bukan ucapanmu, jadi mental block harus sudah hilang. Oke. Wow. Luar biasa teman-teman. Baik, terima kasih untuk responnya. Ini sungguh luar biasa. Saya sangat bahagia, saya sangat berterima kasih. Dengan ini saya sudah tidak sabar memanggil transformational coach kita. Bagaimana sih pertanyaan-pertanyaan yang begitu banyak di kepala kita? Kenapa bisa begini? Kenapa kok begini? Aku sudah melakukan ini, aku sudah begini, tapi kenapa di sini-sini saja misalnya? Lalu apa sih cut off kemiskinan itu? Seperti apa? Perasaan aku pengennya kaya raya, bahagia, senang. Tapi apa itu cut off kemiskinan? Seperti apa polanya? Bagaimana caranya? Apa aku selama ini di posisi itu? Mungkin teman-teman berpikir seperti itu. Kita sambut Ibu Melanie Shen, transformational coach kita. Silahkan Ibu Melanie. Ini luar biasa teman-teman semua niat belajarnya. Aktif semua. Luar biasa. Terima kasih. Saya lihat semua jawaban di sini luar biasa ya. Afirmasi. Berarti mayoritas di sini Bapak Ibu sekalian semuanya sudah pernah praktek. Ya. Scripting 55 kali 5. Tesla 365. Ada yang sudah tahu 369. teorinya Tesla 365. 369. Ada yang sudah tahu, ada yang sudah praktek.
Bu Putia. Udah praktek teorinya sudah. Tesla. Hasilnya gimana? Udah. Hasilnya, Masih Bu ongoing Putia? nih, Bu. Masih ongoing Masih karena kan ongoing, itu kan 33 hari. Yang Oke. saya Masih meraktekin ongoing. 369. Ya, Ya, yang tiga kali ucapan, 369. 9 kali ucapan. Hah? Yang 369 Ibu Mel. Iya, 369. 369 betul. 369 berarti kan pagi tiga kali Pagi ucapan, 3, siang 6, Malam. siangnya 6, malam 9. malamnya 9. Berhasil Ya, itu atau masih saya ongoing? yang saya praktekin masih ongoing. Masih di Masih hari ongoing. ke-18, masih di hari ke-18. Masih di hari ke-18. Oke. Iya. Siapa lagi yang mau share pernah melakukan teknik Tesla atau 55 kali 5? Ada yang pernah melakukan 55 kali 5? 55 belum 369 baru gampang itu selesai. Mbak Luciana, nanti ya. Ya, 55 kali 5 ada yang pernah mempraktekkan? Belum ada? Belum Bu Mel, belum. Belum ada ya. Scripting, Belum. siapa yang pernah mempraktekkan scripting? Saya tapi belum. Saya Bu Mel. Tidak setiap hari. Tidak rutin tiap hari. Oke. Ada lagi visualization, a vision board. Saya pernah ajarkan di video-video saya vision board. Ya, saya ada ya 55 kali 5 ngantuk. Menempelkan itu. Iya. Menempelkan di board. Ada? Ya. Saya Bu Mel. Lebih banyak berhasil kalau visualisasi. Lihat di YouTube sih visualisasi. Berarti hampir semuanya pernah praktek teknik-teknik ini ya. Yang sering berhasil siapa? Nggak ada yang resen? Scripting. Iya. Berhasil. Iya. Berarti nggak perlu dong penjelasan dari saya, kan sudah berhasil. Tapi tidak semua sih Ibu, cuma ya yang mungkin pas nulisnya moodnya memang oke, ya cuma berhasilnya bukan yang impian yang dituju, ya yang kecil-kecil. Yang besar-besar. Yang besar-besar belum, yang kecil-kecil. Belum. Impian yang besar masih berlayar. Sekarang mau belajar untuk bermanifestasi yang besar-besar. Mau banget. Tulis. Mau banget Bu Mel. Ayo tulis mau. Yang mau tulis mau. Tulis mau. Ya. Siapa yang bilang mau nih? Ketika kita bilang mau, di pikiran kita ada nggak kata-kata mustahil? Enggak. Apa mungkin Nggak ada. ya? Mustahil. Enggak ada. Nggak ada ya Bu Putia ya? Kalau nggak ada ya berarti Kalau dulu. Kalau nggak ada berarti ini nanti dipraktekkan harus dapat. Gimana? Amin, pasti. Siap. Pasti ya? Mau ya? Siap. Amin. Cuman problemnya masih suka Oke. sering kedatangan tamu, Bu Mel. Nah, tamu yang disalahkan. Kita senangnya main kambing hitam kan, masa tamu di kambing hitam kan, datangan tamu itu Wah, anugerah. kita sama Kak Mutia. Iya, tamunya itu loh suka sering datang, tapi ya nggak apa-apa sih, suka saya kasih kopi. Silakan masuk, mau kopi. Ya. Jadi saya mau tanya di sini, kendala terbesar di kalian itu tidak bisa mewujudkan manifestasi atau memanifestasikan sesuatu yang besar itu apa? Ayo. Kalau Niat saya atau nggak masih niat? belum bisa. Saya Nggak tidak fokus, konsisten. Tidak tidak konsisten.
Kurang yakin. Masih ada mental block. Berarti ketika kendala itu kita ketahui, nggak fokus, kebanyakan nggak fokus. Nah tadi penjelasan dari Mbak Wina, berpikir positif, rasamu adalah doamu, ya kan? Alam semesta menjawab rasamu adalah doamu. Berpikir positif. Terus apa lagi? Fokus, Bu. Fokus. Terus apa lagi? Cut off Yakin. kemiskinan. Yakin. Yakin. Mengubah pola kemiskinan. Mengubah mental block. Program. Ya, program pulang bawah Itu yang sadar. tadi sama Coach Wina dibawakan ya. Terus pertanyaannya sekarang saya, Bu Mel, saya itu udah melakukannya semua itu. Saya udah berpikir positif. Saya udah yakin Tuhan itu pasti memberikan, ya kan? Saya udah, apalagi visualisasi segala metode sudah saya gunakan atau saya pelajari. Sekarang saya mau tanya lagi. Ada yang pernah baca bukunya Rhonda Byrne, The Secret, atau nonton movie-nya The Secret? Itu tahun 2008, sangat heboh ya. Ada ya? Pernah. Berarti semuanya sudah pernah mengerti secara teori. Ya, tahun Ibu Yuyun tahun 2009 harusnya sudah nyantol loh sampai sekarang. Harusnya ya. Kenapa sih kok nggak nyantol? Pasti pertanyaannya gitu, ya. Harusnya udah Ada nggak hasil ya ya, yang Bu, ya? pernah? Hah? Harusnya udah hasil banyak. Iya, harusnya sudah berhasil. Ya, Bu Mel ya berhasil, memang ada yang berhasil. Saya tuh kalau visualisasi yang ringan-ringan itu selalu berhasil, kling gitu ya. Saya itu kalau cuman bayangin sedikit aja, tiba-tiba ada tetangga yang ngirimin ini, wah gitu ya. Kayak kemarin saya tuh kepingin banget makan kering tempe, 2 hari, nggak ada 2 hari, ada yang nganterin. Tapi Bu Mel, kalau saya tuh kepingin sesuatu yang besar, ini dia, ya. Kalau saya tuh kepingin sesuatu yang besar, kok susah ya mewujudkannya. Kenapa ya? Ngebatin aja udah connect. Nah kalau ngebatin yang besar-besar, kok nggak terwujud? Ada apa? Sudah ada yang pernah mendengar kisah saya mempunyai restoran? Ada yang pernah mendengar? Belum. Hanya 6 bulan. Teknik yang nanti saya gunakan akan saya ajarkan, ya. Jadi saat itu yang kesusahan sekarang ini, yang lagi susah, yang lagi merasa, waduh Bu Mel, saya itu ada di titik terendah. Pokoknya saya itu ada di titik terendah Bu Mel. Pokoknya ada sakit hati, pokoknya gitu ya. Merasa saya ini yang paling sengsara di dunia. Angkat tangan. Nggak ada ya? Semua baik-baik saja? Ada? Saya mau cerita. Siapa yang pernah bekerja dari jam 9 pagi sampai jam 11 atau 12 malam? Saya Bu Mel. Ya, ada. Rasanya gimana? Saya Bu Mel. Capek Capek. banget. Capek, pegal, lelah. Loh, semuanya nano. Letih, lesu, lemah. Kurang Iya. tenaga. Bu Mel. Pengen minta Mau dipijit berhenti dari mulu. pekerjaan itu? Mau berhenti dari pekerjaan itu? Mau Duduk manis, duduk banget. diam, uang datang sendiri ya. Iya, Kayak Bu Eka. mau Bu Eka banget. mana Bu Eka? Itu yang selalu dipikirkan. Enak Bu Eka ya? Saya Enak saya banget, enak ya. ya, enak ya. Bu Eka nih, masternya. Tidur. Nanti tanya Bu Orang Eka tidur ya. aja masih dapat duit ya Kak Eka ya.
Oh iya Iya, dong. duduk manis, duduk diam dalam rumah, uang datang sendiri. Ada yang meragukan itu. Ketika saya tanya, duduk manis, diam di rumah, bersama keluarga, uang datang sendiri. Ada nggak little voice di dalam pikiran kita? Apa mungkin ya? Bu Mel ini omong kosong. Ada? Kalau nggak kerja ya mana mungkin Bu Mel. Ya, kalau cuma malas-malasan kayak gitu ya mana mungkin Bu Mel. Ya, ada. Atau mungkin pasti bisa. Tapi kok nggak datang-datang ke saya ya? Ya Ayo. betul. Iya betul itu betul. Pasti bisa tapi nggak datang-datang. Benar, Itu yang selalu dipikirkan. benar. Iya. Tanya sendiri, dijawab sendiri ya Bu Mel ya. Gitu. Jadi saya pernah kerja dari jam 9 pagi sampai jam 11 malam, jam 12 malam. Saya pulang, saya ngontrak di tempat yang 2 kali 2 meter. Bayangkan 2 kali 2 meter itu buat ngulet aja nggak bisa. Ketemu anak? Nggak bisa. Dengan anak, seminggu sekali. Susah ya, of course. Punya uang? Enggak. Jadi jika ada salah satu dari ibu-ibu di sini atau bapak di sini, kalian semua yang merasa bahwa saya itu paling sengsara di dunia, no. Saya pernah merasakannya. Kerja dari jam 9 pagi sampai 11 sampai jam 12 malam itu terus. Satu hari saya menjerit, sudah nggak kuat. Tubuh saya nggak kuat. Pikiran saya juga sudah nggak kuat. Betul-betul saya rasanya itu ya udah mau mengakhiri semuanya. Nah, terbersit dalam pikiran saya itu saya lakukan out dari island ini ya, dari pulau ini. Karena ini adalah pulau kecil, terpisah dari Hong Kong. Nah, pikiran saya waktu itu cuma saya harus kembali ke pulau itu dan melakukan sesuatu. Pertama yang harus pikiran saya katakan waktu itu adalah anak. Karena saya ingin berkumpul dengan anak dan saya mau membuka usaha sendiri dan tidak diperintah oleh orang lain. Itu pikiran terkuat. Dikalkulasi. Teman kerja saya ngalkulasi. Kamu harus kerja kurang lebih 1, 2, atau 3 tahun. Pokoknya antara 1 sampai 3 tahun itu seberapa kamu bisa mengumpulkan uang itu untuk membuka usaha sendiri. Kurang lebih seperti itu. Wah, saya sudah jerit-jerit itu. Hati saya itu udah meronta sekali. Udah nggak tahan saya. Apa yang saya lakukan pertama kali, tiap malam sebelum tidur, catat ya, Ho'oponopono. Saya lakukan itu. Ho'oponopono. Dalam sehari, ketika saya mulai menginjak keluar dari rumah, sampai kembali pulang ke rumah, saya terus membawa pikiran saya kembali ke dalam otak saya, sesuai tujuan saya yang tadi itu. Sesuai tujuan utama saya, spesifik. Karena saya mempunyai tujuan waktu itu spesifik, saya harus mempunyai restoran Indonesia di pulau itu. Karena tidak ada restoran. Kenapa spesifik? Tadi di awal Bu Ayu sudah tanya, apa sih tujuan kita ikut Loa? Apa sih tujuan kita ingin mempelajari Loa? Nggak ada yang spesifik di situ. Jawabannya nggak ada yang spesifik. Wah, Bu Mel, nanti kalau saya bilang spesifik, saya kepengen uang 1 M dalam bulan depan. Nanti dikiranya saya materialistis. Ya. Nggak seperti itu. Loa itu adalah hukum. Gimana hukum itu sistem. Gimana sistem itu kayak robot. Jadi kalau tujuan kita tidak spesifik, saya hanya ingin bahagia. Loa ini bingung.
bahagia itu relatif. Ngobatin uang. Bahagia itu relatif. Yang namanya bahagia itu adalah hasil produk daripada your lifestyle. Lifestyle kita itu seperti apa, itu hasil produknya. Jadi kalau jawabannya seperti itu, saya ingin membahagiakan keluarga, Bu Mel. Saya ingin hidup lebih baik, itu tidak spesifik. Nah, satu lagi, antara spesifik uang dengan jumlahnya, berarti kan ada angka di situ ya. Atau dengan wujudnya, perhatikan baik-baik, wujud secara nyata. Satu contoh, restoran kan berwujud, mobil berwujud, rumah berwujud, laptop berwujud, uang berwujud. Tetapi uang itu kan ada angkanya, ya. Jadi spesifik. Saya menambahkan dari penjelasan Mbak Wina tadi, tambahin lagi ya. Spesifik itu betul-betul spesifik. Fokus berarti one focus. Satu dulu. Sebelum kita master satu, jangan ada tambahan-tambahan keinginan lain. Jadi keinginan yang banyak di sini itu press kan, dikompres jadi satu. Apa? Terus ditanyakan why. Mengapa kamu ingin itu? Alasannya apa? Mbak Endah, uang berapa yang Mbak Endah ingin? Ayo, kita bedah ya. Kita cangking kayak Oma nih ya. Kita bedah. Kenapa? Ayo Mbak Endah, nggak usah malu-malu. Siapa yang mau jadi volunteer? Ayo, yang mau terwujud dengan segera. Yang mau terwujud dengan segera. Saya. Ya, coba spesifik apa yang diinginkan sekarang. Nanti kita bedah kendalanya apa, kenapa. Nah, nanti coba ikuti metode saya. Atau paling tidak pengalaman yang pernah saya lakukan. Karena harusnya analisanya, estimasinya kurang lebih 1-3 tahun ya. Kenapa kok dalam 6 bulan saya langsung dapatkan tanpa modal? License. Di sini membuat license restoran itu ratusan juta ya. Gak ada saya buat license. Enak ya? Oh enak, kalau kita didukung sama alam semesta itu enak. Saya ingin punya pasif income-nya. Pasif income-nya. $100 juta per bulan. Ibu Mariani lagi. Saya mau ganti volunteernya. Jangan Ibu Mariani. Ibu Mariani sudah sama Oma ya. Coba yang lain. Biar adil. Saya mau jadi YouTuber. Wah, pas. 200 juta per bulan. Oke. Kita bedah ya, YouTuber. 500 juta per bulan. Sekarang saya mau tanya. Sebagai YouTuber, kenapa Ibu Aida kepingin 200 juta sebulan sebagai YouTuber? Alasannya apa? Alasannya jawab pakai ini aja atau ditulis. Jawab boleh, ditulis boleh. Karena saya ingin membantu saudara-saudara yang masih kekurangan. Kalau saya punya uang, saya insya Allah bisa membantu mereka. Dan ya paling utamanya saya bisa bahagia jalan-jalan kemanapun saya bisa. Itu aja. Berarti membantu yang kekurangan. Kenapa kok Ibu kepingin membantu yang kekurangan? Karena Saya dengan kejar membantu terus. itu kita menjadi bahagia. Kita sendiri membantu orang itu akan membuat kita bahagia. Oke, membantu. Berarti intinya karena
kita mau bagi karena bahagia dengan cara membantu orang lain, betul? Iya. Oke. Sekarang saya mau tanya lagi. Ketika keinginan itu terwujud, ya, 500, berapa tadi? 200 juta. 200 juta. 200 juta. 200 juta. Nah, ketika 200 juta ini terwujud, YouTuber kasih, ya, cek 200 juta. Terus keesokan harinya, belum juga 200 juta itu digunakan, ada orang yang butuh bantuan. Pas 200 juta. Saya mau tanya sama Bu Aida, mau nggak dikasihkan ke orang tersebut? Bu Aida sudah susah-susah nih kerja buat YouTube channel, video, wah pokoknya banyak cara yang dilakukan di situ sampai banyak subscriber, sampai banyak ini, sampai dapat gaji dari YouTube 200 juta, gaji pertama. Keesokan harinya ada orang datang butuh bantuan 200 juta. Mana orang itu orang kaya lagi tapi butuh bantuan. Ayo. Kalau orang kaya butuh bantuan dengan nominal yang kita miliki ya kan, kita membantu mereka misalnya 100 juta kita bisa bantu. Yang 100 Tapi dia juta butuh 200, Bu. Ya saya bisa membantunya 100. Karena 100 ini saya masih ada yang kebutuhan lain. Tapi kan Ibu tadi tujuannya untuk membantu. Iya, betul, membantu orang. Tapi kan bukan harus dia aja yang dibantu, masih banyak orang lain yang butuh bantuan. Sekarang saya mau tanya, alam semesta ini kerjanya sistematik loh Bu ya. Ini perlu diperhatikan ya, sistematik. Ketika tujuan kita sudah bilang membantu orang, maka alam semesta nagih. Oh gitu ya. Kamu kan bilangnya membantu, whatever itu mau membantu siapa, pokoknya ini ada orang yang butuh 200 juta, alam semesta ngirim orang itu. Dikasihin enggak? Kadangkala ini kelemahan kita, kenapa kita tidak memahami tujuan awal daripada apa yang kita impikan. Kembali ya, keinginan kita, matikan keinginan kita, kembali ke tujuan awal. Nah ketika itu, kembali ini saya contohkan, karena hal ini yang terjadi. Ini adalah mekanisme alam semesta. Hal ini yang terjadi. Ketika saya mengucapkan itu, saya tidak memakai, waktu itu saya nggak memakai 5x5, scripting, nggak memakai apa. Saya cuma betul-betul meditasi penuh dan pokoknya pikiran saya fokus. Yang pertama saya lakukan selain Ho'oponopono tiap malam, karena ini membantu memaafkan diri saya waktu itu. Terus saya fokus itu. Nah, ketika itu fokus dan kemudian dari pagi keluar rumah sampai malam itu pikiran saya itu nggak kemana-mana. Saya pokoknya fokusnya ke situ. Jadi saya membuat satu metode di dalam pikiran saya. Ketika pikiran ini merembet kemana-mana, saya kembalikan lagi. Terus seperti itu. Nah, sampai satu hari ketika saya pulang kembali ke island tersebut, saya ketemu teman. Dari situlah ketemu teman, saya ngobrol. Saya cuma ngobrol, saya nggak ngomong gimana-gimana tentang proyek saya ini. Saya nggak ngomong. Ketemu teman ini, saya ngobrol. Terus habis itu dia bilang, mungkin kamu lebih baiknya ini loh, buka usaha di sini. Ini kebetulan atau apa? Saya bilang gitu sama alam semesta ya, sama unit, ini kebetulan apa-apa. Kok dia kayaknya tahu kalau saya itu punya planning mau buka usaha. Coba kamu hubungin namanya anak Vietnam waktu itu.
hubungin teman kita, teman juga. Nah, ketika malam berikutnya saya makan di restoran itu, kita ngobrol secara tidak langsung, dia kok bilangnya gini, kamu mau ambil alih restoran ini, saya mau pulang ke Vietnam. What? Saya bilang gitu. Ini luar biasa. Ada apa di sini? Dari situ kembali ketika saya pulang lagi, saya kayak kaget, kayaknya saya belum siap secara mental untuk mengelola sebuah restoran, ya kan, kaget. Terus saya tanya berapa nominal yang harus saya persiapkan, begini. Dia bilang nggak besar, nggak ini. Tetapi ini untuk tes kamu selama 2 atau 3 bulan. Pegang. Nah, setelah 2 atau 3 bulan itu kamu oke, kamu mau meneruskan, ya sudah. Gitu memang. Nah, ketika itu fast forward ya, singkat cerita, ketika itu sudah jadi, hari diserahkan sama saya, menggigil saya. Waktu itu kita masih partnership dengan orang Korea. Jadi ada dua ini satu tempat tapi di kolaborasi gitu ya. Nah, 1 bulan itu saya menggigil, nggak bisa ngapa-ngapain. Saya itu umpetan istilah itu. Di balik kaca, di balik itu tempat etalase itu ya, karena di situ ada etalase itu. Saya menggigil, saya umpetan, saya sambil terus saya ulang-ulang baca bukunya The Secret itu. Saya nggak ngerti harus gimana, karena kaget. Hanya dalam 6 bulan lah itu, kaget saya, nggak ngerti saya the next-nya itu gimana. Ternyata waktu itu saya sudah mulai protes, karena kan saya nggak tahu gimana caranya mengoperasikan. Tahu sedikit, cuman karena nggak profesional, karena saya nggak ada basic untuk sebagai manajer restoran atau formalitas pendidikan seperti itu nggak ada. Kemudian saya mulai komplain ini. Waduh, saya mulai merasa kerepotan dengan menyusun menu, pokoknya dengan segala macam tekniknya di dalam restoran ini. Ini yang kadang kita tidak memahami proses daripada pembentukan loa ini ya. Secara tekniknya kita tidak memahami. Maaf Bu Ayu, saya sampai jam berapa ini kita ya? Nanti saya ngelantur, nggak selesai-selesai, bisa 3 jam saya ngobrol. Sampai sahur aja Kayaknya nggak ngantuk nih Bu. Kayaknya kalau 1 jam nggak cukup kali ya. Jika berkenan Sampai sahur dari gimana Share ya? boleh ditambah mungkin 15 menit atau setengah jam. Setengah Sampai jam sahur ya. Ibu Mel juga boleh. Sampai tuntas. Kalau sampai tuntas lama, nanti kita lanjut hari Kamis saja ya. Kita sampai kita setengah jam lagi, terus nanti kita lanjut hari Kamis. Sekalian saya akan jelaskan bagaimana memprogram alam bawah sadar kita untuk tahu teknik daripada loa ini ya. Si Bu Mel minta lanjut semua. Saya enjoy banget. Sampai Tolong sahur. rekodnya full di YouTube ya. Bakal saya ulang-ulang ya. Sampai sahur mau. Nah, oke. Sampai sahur Materi ya. sangat menarik. Jadi dari mana sampai di mana tadi? Oh ya, sampai saya sampai ini tadi, kemudian saya merasa kerepotan. Nah, di situ kita nggak sadar ketika keinginan kita terwujud, kita nggak sadar di balik keinginan pertama atau di balik niat pertama, tujuan pertama kita itu spesifiknya, dan kita itu tidak siap dengan segala konsekuensinya. Jadi nanti ini yang akan menjadi patokan pertama ya, untuk mewujudkan hal yang besar itu patokan pertama itu, konsekuensi. Taruhlah kita mau mempunyai menang Marsik 1 miliar, itu ada konsekuensinya. Nah, konsekuensi ketika saya mempunyai restoran ini, saya itu nggak paham, pokoknya blow my mind, kayaknya itu overwhelming itu ini loh, kayak
Pokoknya di pikiran tuh penuh, nggak ngerti gitu kan. 1 bulan itu saya tuh malah depresi. Kurang lebihnya 1 bulan. Depresi. Saya baca lagi, ulang-ulang lagi The Secret ini. Apa ini? Kok saya malah terkaget-kaget sudah dapat segitu. Nah, saya nggak siap, gitu kan. Nah, setelah itu saya baca lagi bukunya satunya lagi The Magic. Masih belum itu lagi. Saya baca bukunya Osho yang The Power of Now. Itu lagi saya masih belum. Pokoknya saya pelajari secara spesifik apa sih yang membuat ini kayaknya saya harus keluar dari zona nyaman. Itu kayak zona nyaman. Karena itu kita berarti step out. Step dari dimana yang tadinya saya bekerja dengan orang, ya kan? Ini ya. Perhatikan baik-baik, ketika kita bekerja dengan orang, kemudian kita step out, kita nggak siap di situ. Kita nggak siap. Saya cuma bilang pertama kali dengan Tuhan, saya mau restoran Indonesia, hanya beberapa table saja, sekitar 6-7 table, ya. Spesifiknya itu yang saya lakukan, yang saya pikirkan setiap kali dari pagi sampai malam itu. Semua perkakas terbuat dari kayu, baik dari sendoknya, piringnya, mangkoknya, semua terbuat dari kayu, gelasnya semua terbuat dari kayu, ada ukir-ukiran kayu, meja kayu, pokoknya saya tuh sangat mencintai wood gitu. Kembali ke nature, sama daun. Pernik-pernik semuanya di situ. Anggrek, tanaman semuanya itu saya sudah ada di imajinasi waktu selama sampai terwujud itu. Tiap hari seperti itu terus. Tiap hari saya. Gitu ya. Jadi tiap hari itu ya sambil kerja itu di otak saya, oh sendoknya itu nanti saya ini di sini suppliernya. Oh nanti ini piringnya di sini, gitu ya. Pokoknya itu terus. Nah, tetapi saya lupa spesifik yang lain itu lupa konsekuensi itu tadi. Saya nggak menyertakan manajemennya, nggak menyertakan marketingnya, nggak menyertakan apapun, dan saya waktu itu memang tujuan untuk jumping out. Hanya untuk jumping, gitu ya. Nah, ketika itu terjadi, bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, hasil yang didapat itu hanya cukup saja. Saya mulai resah ini. Karena saya bekerja dari jam 9 sampai jam 11, jam 12, pendapatan saya itu cukup lumayan. Nah, ketika pindah mempunyai restoran, saya harus bayar karyawan, saya harus bayar saya harus bayar ini, saya harus bayar bil, saya harus bayar semuanya. Penghasilan berkali-kali lipat, tetapi pengeluaran juga berkali-kali lipat. Ya, perhatikan ya, ini perhatikan. Nah, stress out saya. Stres. Dari situlah saya bagaimana nanti step selanjutnya ketika kita mempunyai impian yang besar. Kita persiapkan konsekuensinya juga. Nah, ketika itu komplain saya keluarkan, Tuhan kok saya malah stress out, saya malah begini. Ya memang sih saya ketemu anak tiap hari, ya memang sih saya jadi bos diri saya sendiri, ya memang. Tapi kok saya rasanya, saya sudah mulai mengeluh. Nah, perhatikan ini. Dengan jelas Tuhan katakan, apa yang kamu inginkan sudah kamu dapatkan. Stop mengeluh. Keluar dari zona nyamanmu. Dan step out untuk perjalanan berikutnya. Tanyakan dirimu sendiri, apakah restoran ini adalah tujuan akhirmu? Saya mau tanya dengan siapa tadi, Mbak Endah ya? Bu Aida ya? Iya, Bu. YouTuber 200 juta itu tadi, apakah itu tujuan akhir?
Belum. Nah, itu dia. Saya juga begitu. Bukan tujuan akhir. Ketika bukan tujuan akhir, ada sesuatu di dalam perjalanan itu. Ketika membuat channel, ketika melakukan presentation gitu ya, channelnya spesifiknya seperti apa, marketnya untuk siapa, dan ini kan harus ada action tadi yang Mbak Lina bilang ya, harus dilakukan ini tadi, actionnya ini tadi, itu seperti apa, kan kita harus tahu. Sama kayak saya di sini, spesifik saya, market saya membuat restoran ini untuk siapa? Apakah untuk anak-anak Indo yang hidup di island ini, atau untuk orang-orang luar, atau siapa? Nah itu kita mulai susun dengan baik. Dimasukkan ke dalam listnya, ke dalam jurnalnya. 200 juta yang ingin saya mau per bulan ini, konsekuensi daripada 200 juta yang saya dapatkan itu, apa yang harus saya lakukan untuk 200 juta ini? Ada Harus yang detail. Ya, Harus detail. Harus Iya. detail ya. harus detail. Ya, insya Allah. Karena sekarang kan sudah dapat ilmunya dari Bu Mel, jadi sudah bisa membayangkan. Oh berarti harus seperti ini. Insya Allah siap. Ya, ini adalah teknik ya. Saya ngomongin secara tekniknya sampai kita mendapatkan. Nah kemudian ketika tujuan saya waktu itu, kan saya kepingin bersama dengan anak-anak terus setiap hari. Sudah, keinginan itu sudah terbukti. Nah, Bu Aida tujuan waktu itu adalah membantu orang lain. Nah, ketika alam semesta itu meminta apa yang sudah kita ini dapatkan, terus karena tujuan Bu Aida pertama adalah membantu orang lain, terus itu kemudian disalurkan oleh orang lain, apakah Bu Aida masih bertahan di situ? Karena ini butuh kejujuran. Nggak usah ngomong jujur sama saya, ini jujur dengan diri sendiri. Coba. Ya. Karena alam semesta nagihnya itu nggak tanggung-tanggung. Ya. Gitu, nggak tanggung-tanggung. Jadi kita ada membuat satu gebrakan di situ, tetapi tidak terjebak di dalam ini, di dalam wilayah itu, teritori. Kalau Oma bilang kemarin teritori itu, kita tidak terjebak di situ, karena terus moving. Saya sendiri seperti itu. Di Share of Love ini saya membentuk Share of Love ini untuk apa? Apakah dengan saya menyalurkan ini kemudian diminta dengan Gusti Allah, oke, kamu sudah dapat segini, kamu harus salurkan ke sana. Apakah saya gondel? Tidak Tuhan, ini kan punya aku. Tujuan. Catat baik-baik niat dan tujuan awal itu. Sama dengan yang lain. 500 juta per bulan. Bu Yohana. 300 juta per bulan. Bu Botia. Ya. Ibu Kokom 500 juta per bulan. Bu Yulia 500 juta dalam 3 bulan ke depan untuk beli rumah dan kendaraan. Spesifikkan. Pertama, spesifik, detail, tahu betul tujuan dan niatnya untuk apa, konsekuensinya, ya. Dan yang paling penting adalah reprogramming pola awal. Kita nggak bisa mewujudkan hal yang besar ketika otak alam bawah sadar kita belum diprogram ulang. Sembuh dulu. Kenapa?
Karena ketika kita belum diprogram, kita mau model apapun tekniknya, seperti apapun tekniknya, deep down alam bawah sadar kita yang paling dalam di sana itu linknya belum koheren. Rasa saya sudah ini Bu Mel, pokoknya saya ini sudah merasakan rasanya itu saya membawa kebahagiaan terus, tapi kok belum terwujud? Ya belum, karena alam bawah sadar kita belum diprogram ulang, blueprint daripada pola pertama itu belum diprogram ulang. Apa saja blueprintnya? Termasuk itu tadi yang Mbak Wina sudah katakan. Pola kemiskinan. Yang pertama adalah blueprint awal ya, DNA kita. Itu dikembalikan ke DNA yang pertama yang Tuhan kasih. Berarti blueprint pertama, DNA pertama yang Tuhan kasih itu pureness. Kita nggak ada kayak bayi lah, kayak bayi itu blueprint pertama. Nah, ketika kita masih terikat dengan dogma, kita masih terikat dengan doktrin, kita masih terikat dengan banyak norma yang mengatakan atau membatasi pikiran kita itu sendiri, maka seberapapun besar dan kecilnya keinginan kita itu, ya sesuai dengan batasan dari apa yang menjadi pikiran kita. Nggak ada ini kok, nggak ada ukurannya alam semesta mau kasih. Kita minta 1 juta dengan minta 100 juta itu nggak ada masalah dengan angkanya. Tapi saya mau tanya yang punya angka ini, yang berpikir angka kan, Bu Kokom 500 juta, Bu Aida 200, 300 juta itu kan angka. Ya. Ada nggak di dalam otak bawah sadar kita ketakutan dengan angka? Ini mesti diselidiki. Dibedah ya Oma, dicongking, kalau Oma bilang. Karena kita nggak sadar itu. Deep down. Ketakutan dengan angka. Yang kepengen menang Marsik, misal. Nggak ada yang salah. Kita beli Marsik, kita beli itu. Tetapi kalau di alam bawah sadar kita masih mengatakan bahwa judi itu haram, nggak akan menang. Ya. Atau ketika kita menginginkan 500 juta itu tetapi deep down, tanyakan jujur dengan diri sendiri. Tanyakan ya, dengan diri sendiri jujur. Apakah takut dengan angka sebesar itu? Ada ketakutan nggak dengan angka sebesar itu? Bagaimana cirinya? Kita akan lanjutkan hari Kamis ya. Sekalian saya akan buatkan frekuensi khusus untuk meditasinya hari Kamis. Gimana? Karena waktunya nggak cukup kalau malam ini semua. Siap, insya Allah. Gimana? Siap. Hari Kamis sudah bawa sedetail mungkin semua. Nanti Siap, Bu Mel bisa insya Allah. broadcast ke semesta bareng-bareng tuh. Iya. Siap. Saya mau tanya, 1M itu besar atau kecil? Kecil. Siapa yang bilang kecil? Kecil Bu Mel, kecil. Bu Mariani? Wida. Saya Bu Bu Aida. Mel bilang kecil. Bu Aida, Ya. Bu Fatia. Bu Aida. Bu Aida bilang kecil ya? Ya. Sekarang saya mau tanya, kalau tanya kembali, kalau itu kecil, 1M kalau ada yang membutuhkan misalnya anak yatim piatu satu yayasan berapa ratus anak membutuhkan 1M untuk biaya mereka. Kalau punya 2M kasih 1M. Bu Aida cuma punya 1M loh. Cuman 1M ya. Iya. Kasih nggak? Sama. Kasih. Model. Kasih. Ayo, itu tantangan Kasih itu. aja, kasih. Ini alam semesta mendengar loh ya. Kasih. Ini benar Masih loh Bu Bos ya. dinego, Bu. Alam Kasih semesta Bu Mel, benar. kasih. Kasih aja, kasih bungkus, kasih.
Angkat. Yo, tanya kembali ke Apa dirinya. yang kita ucapkan terjadi. Takut enggak itu? Nah, itu tadi. Nah, ragu-ragu enggak itu? Rahasianya cuma di situ. Kalau kita ragu-ragu, berarti kita nggak percaya. Alam semesta memberikannya. Alam semesta itu ada di dalam diri kita loh. Kita ini pencipta. You are the creation. You are the creator. Bukan creation ya, creation nggak berarti berkreasi. Tapi creator berarti, iya. You are the creator. Kita yang berkreasi di situ. Ini tantangan karena ini deep down. Kita mungkin bisa ngomong di dalam mulut pada saat kita, ya saya kasihkan Bu Mel. Tetapi kalau itu kejadian betul-betul, waduh, susah-susah saya bangun YouTube dapat 200 juta, diminta 200 juta. Belum juga saya menikmati hasilnya. Betul. Kita jujur saja. Ini yang perlu dibongkar. Pola ini. Apa pola ini? Ini pola kemiskinan. Takut dengan angka. Kita kadang nggak memahami itu takut dengan angka. Siap dibongkar polanya. Siap, insya Allah. Siap. Ya, kasih aja Bu Mel, nggak apa-apa. Iya, kasih aja. Coba nanti terjadi beneran Bu Botia ya. 5 tahun mendatang, pasif income Bu Botia sudah jalan lancar ini. 1M, 1M, 1M. Tiba-tiba baru 1M pertama didapat ada yang membutuhkan. Saya mau lihat Bu Botia. Alam semesta mendengar loh ini. Mulut kita ini sabda. Sabda. Jadi kita mesti hati-hati. Kembali ke niat dan tujuan awal itu. Dan mengapanya itu diperhatikan betul-betul. Mengapa saya ingin mempunyai ini? Ya, nanti kita tingkatkan levelnya. Karena di situ akan ada level-level tertentu. Di mana kita bekerja sama dengan alam semesta itu sebenarnya mudah. Sebenarnya sangat simpel. Kenapa? Karena kita hanya butuh surrender tanpa menggunakan otak atau kepintaran kita. Tapi sampai di level itu ada syaratnya. Apa syaratnya, Bu Mel? Reprogram your mind. Your subconscious mind, nggak cuma your mind. Alam bawah sadar kita. Pernah mengalami dalam angka yang lebih kecil. Oke, bagus ya. Jadi tinggal 6 menit. Ada yang mau Gimana nih? dipertanyakan? Kita sambung kok, jangan khawatir. Kita sambung hari Kamis, tapi nanti dari malam ini sampai hari Kamisnya, coba mulai apa yang 2 cara yang saya arahkan tadi, 3 cara tambahan saya dari ke-6 yang dari Mbak Una, dipraktekkan dahulu. Siap nggak? Kalau cuma belajar, menyimak, tapi nggak mau praktek ya percuma. Jadi kolektor ilmu. Iya, buat apa? Angan-angan tok. 500 juga ya, cuman di angan-angan, nggak mau praktek lah. Prakteknya itu Bu Mel yang berat, no. Nggak ada yang berat. Enak kok. Kita sambil kerja tetapi kita fokus ke impian. Nanti kerjaannya terbenggelai, no, tidak. Tidak akan. Oke, ada lagi. Bener banget Bu Mel.
Mau lagi praktek ilmunya saja kita banyak alasan. Bagaimana saat misalnya Bu Botia ingin sekian miliar melalui kopinya. Coba bayangkan, begitu dapat orderan, apakah dia happy mengerjakannya? Karena sering saya lihat, saya observ sendiri di UMKM, begitu dapat orderan, mereka mengeluh. Nah, kok banyak banget? Iya, jadi udah siap belum dengan konsekuensinya? Benar yang dibilang Bu Mel. That's true. Nggak sempat mandi lah, akhirnya update status. Ih, orderanku banyak banget hari ini. Jadi nggak sempat mandi, nggak sempat. Hah? See? Mengeluh. Udah siap belum dengan konsekuensinya? How kita feel saat itu datang itu seperti apa gitu, rasanya seperti apa? Harus prepare dari sekarang karena sudah ada ilmunya kan. Iya. Iya, prepare. Jelas itu dibutuhkan ya. Terus satu lagi itu tadi, segala habit, kebiasaan, apapun dirubah. Kita mau berubah, kita mau transformasi, tetapi kita tidak melakukan apa-apa. Yang udahlah datang talkshow meditasi, yang penting kan sudah itu Bu Mel. Tapi kenapa kok hidupku masih belum berubah? Ketika saya tanya, apa sudah praktek meditasi di rumah? Belum. Dan nggak menghubungi coach-coach yang lain. Ayo, yang baru-baru, yang belum tahu meditasi, yang belum mengenal meditasi dengan dalam, yang masih awam sekali, hubungi semua coach yang di sini. Ya, tanya. Dikasih sama Mbak Wiwin, PR, Ho'oponopono, lakukan, jangan bolong-bolong. Dikasih PR sama Bu Ayu, terapi, lakukan, jangan bolong-bolong. Dikasih PR sama Bu Eka, terapi, lakukan, jangan bolong-bolong. Nah ini bolong-bolong Bu Mel, mengeluhnya digedein. Betul. Ayo. Ya. Pengen hasil yang berbeda. Dan minta hasil yang berbeda. How come? Atau kabur sebelum berperang, ya. Nggak maulah disot. Banyak PR-nya. Saya kan masih ngurusin ini, belum ada waktu. Alasannya banyak. Lagi itu mau berubah. Yang penting kan saya sudah dengerin audionya Bu Mel. Audio itu berguna ketika kita juga mau mengubah habit. Dengarnya juga asal-asalan. Nanti kalau ada tamu datang ngeluh, waduh tamunya Bu Mel. Wah. Ya. Blaming. Ya, jangan cari kambing hitam ya. Ini ada pertanyaan. Cantik-cantik kok. Dari putih-putih kambingnya. Bu Mel, ada pertanyaan dari Bu Yohana. Izin bertanya Bu Mel, jika angka yang kita inginkan tersebut hampir sampai pada target tapi selalu nggak bisa menembus, ada aja kebutuhan atau pengeluaran atau kendala dari reseller yang membayar tidak tepat waktu. Jadi selalu nggak pas tembusnya. Iya, itu berarti kontainer kita yang belum siap. Nah, ini saya belum bahas. Tadi saya cuman tambahkan itu, tetapi masih ada lagi ya. Makanya ini materinya banyak sebenarnya. Dalam arti ini saya kompres saja. Kontainer yang belum siap itu wadah kita. Dalam arti dompet saya besar Bu Mel. Oh, rekening saya di mana-mana. Itu kan wadah. Itu ya? No, bukan itu. Tapi wadah energetik tubuh kita. Pondasi tubuh kita. Apakah tubuh energetik kita itu siap menampung 1M dalam 1 bulan? Siap tidak? Bagaimana ciri-cirinya Bu Mel? Ciri-ciri tubuh energetik kita itu melebar atau dalam bahasa lainnya itu bejana kita itu besar,
dan siap menampung rezeki yang banyak, berarti kita juga siap memberi yang banyak. Satu. Ya, itu satu. Yang kedua, mental kita. Dalam artian, karakter kita juga dituntut di sana. Karena uang itu ada rohnya, ada spiritnya, ada harga yang harus dibayar di situ. Ada konsekuensi ketika kita menerima 1 M, itu ada konsekuensinya. Ada yang dipertanggungjawabkan di uang tersebut. Jadi kita bangun atau kita siapkan pondasinya dulu sebelum kita menerima kelimpahan berupa materi yang banyak. Itu. Menyelaraskan diri kita dengan alam semesta. Kalau kita hari-harinya masih sering mengeluh, masih sering protes, masih sering menyakiti diri sendiri, masih sering menilai orang lain, ya ini sama juga kita membangun pondasi di atas pasir. Ya, ada lagi? Udah lewat nih Bu Mel? Udah lewat. Wah, nggak kerasa ya. Iya, keren. Terima kasih teman-teman semua, luar Ya, kita biasa. teruskan Kamis pokoknya. Iya. Oke, teman-teman, tugasnya ya yang ingin loanya segera terwujud, praktekkan yang dari Coach Wina tadi dan tambahan dari Bu Mel, niat, one fokus, spesifik, detail. Oke, teman-teman, tahu betul tujuan atau niatnya dan harus siap dengan konsekuensinya. Dan yang terutama di balik itu semua harus mereprogramming. Ketika otak alam bawah sadar kita belum diprogramming, masih pada pola kemiskinan, nah tanpa sadar kita masih dalam circle itu. Jika masih dalam circle itu, ya bagaimana gitu. Jadi kita harus observasi kembali, cycle kita masih di posisi yang mana. Nah, itu bagaimana caranya? Udah beberapa kali juga di Soul itu dibahas. Nah, dan selanjutnya pola apalagi yaitu perbesar wadah rezekimu. Ya, bagaimana nanti nampungnya? Saat rezeki itu sudah datang, apakah kita benar sudah siap secara energetik, secara mental, secara karakter? So, teman-teman, semuanya kita perkuat fondasi bersama. Siap-siap ya untuk hari Kamis semuanya sudah membawa loanya secara detail, spesifik. Terima kasih. Ya, tinggal dimeditasikan. Meditasi Iya. itu nantinya satu untuk memprogram alam bawah sadar, yang kedua untuk membawa ke kesadaran kita lebih tinggi. Bahwa ketika kita mempunyai keinginan yang besar, ada konsekuensinya. Ada harga yang harus dipertaruhkan atau dibayar. Ya. Oh ya, untuk ini habis ini yang tadi yang kelas 5 hari FPC yang sudah ngisi list untuk public speaking ya, untuk MC, kita briefing sebentar habis ini ya. Oke. Jadi yang udah ngisi di list yang siap untuk public speaking nggak usah keluar ya berarti Bu Mel ya, tetap stay di sini. Ya, kita stay di sini. Oke, ada sekitar 14 ya tadi kalau nggak salah. Oke, teman-teman, saya tutup acaranya untuk malam ini. Bagi teman-teman, saya persilahkan dengan hormat untuk lab dari Zoom ini. Yang sudah mendaftar atau meregistrasi untuk public speaking boleh stay di sini. Atau Mbak Eka bisa bantu saya yang masih ada untuk